Negara Balkan terkenal dengan angkatan perangnya. Dibekali fisik yang mumpuni, wajar kalau wilayah tenggara Eropa itu menghasilkan pemain-pemain yang jago. Selalu ada pemain baru asal Balkan yang mendominasi klubnya masing-masing. Kalau dulu ada Luka Modric dan Edin Dzeko, kini ada Rakitic dan Jan Oblak sebagai generasi terbarunya. Cetak Gol kali ini akan mengulas starting lineup negara Balkan kalau digabung menjadi sebuah starting lineup. Balkan adalah daerah geografis Eropa bagian tenggara. Wilayah ini berisikan Albania, Bulgaria, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Republik Makedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia, Turki, dan Yunani. Balkan terkenal dengan negara-negara yang tangguh dalam berperang. Ratusan perang pernah mereka lalui. Wajar kalau mereka juga tangguh dalam bertanding di atas lapangan. Di dunia sepak bola, kelompok negara Balkan mungkin tidak sehebat kelompok di Eropa Barat yang berisi Prancis, Belgia, Jerman, Inggris, dan lain sebagainya. Tapi beda cerita kalau mereka digabungkan. Negara-negara Balkan dapat membentuk sebuah tim yang kuat. Cetak Gol akan merangkumnya ke dalam starting lineup sebagai berikut. Kiper dan lini belakang. Posisi penjaga gawang akan dipercayakan kepada kiper Atletico Madrid, Jan Oblak. Dia merupakan kiper utama dari timnas Slovenia serta kiper utama Los Rojiblancos. Oblak termasuk dalam top 5 kiper terbaik di dunia. Punya keunggulan dalam antisipasi, refleks, ketenangan, dan menjaga gawang. Transfer Market mencatat nilai pasarnya mencapai 80 juta euro, tertinggi daripada kiper manapun di seluruh dunia. Untuk memaksimalkan potensi skuad, kami hanya menempatkan 3 pemain bertahan yang berdiri sejajar, diisi oleh Ozan Kabak, Demiral, dan Kolasinac. Pertama, Ozan Kabak. Pemain asal Turki ini sedang membela Schalke. Pemain yang masih berusia 20 tahun ini adalah youngster yang potensial. Namanya sempat diperhatikan klub besar seperti Bayern Munchen, Manchester United, dan AC Milan. Di musim kemarin, Ozan Kabak sudah tampil sebanyak 28 kali. Selain menjaga area bertahan, dia juga cukup produktif dalam mencatatkan gol. 3 gol dan 1 assist telah diberikannya di musim ini. Selanjutnya, Merih Demiral. Serupa dengan Ozan Kabak, pemain bertahan Juventus ini juga berasal dari Turki. Sayang, nasibnya tidak seberuntung si juniornya. Demiral hanya turun sebanyak 8 pertandingan dengan mencetak 1 gol dan 1 assist. Penyebabnya, Demiral mengalami cedera ligamen yang cukup parah. Cedera yang memaksanya absen selama 3 bulan. Selain itu, Demiral juga kalah bersaing dengan Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini. 1 postback terakhir menjadi milik Kolasinac. Pemain yang berasal dari Bosnia-Herzegovina sedang memperkuat tim Arsenal. Tanding sebanyak 32 kali dan menyumbang 2 assist untuk The Gunners di sepanjang musim kemarin. Kolasinac adalah pemain multi posisi. Posisi aslinya adalah bek kiri, tapi dia juga bisa ditempatkan di bek tengah. Walaupun saat ini memperkuat timnas Bosnia-Herzegovina, Kolasinac menghabiskan masa remajanya di timnas muda Jerman. Lini tengah. Posisi gelandang bertahan akan diisi oleh Marcelo Brozovic. Pemain asal Kroasia ini sedang memperkuat klub Serie A Inter Milan. Brozovic adalah seorang pekerja keras. Terbukti, dia menjadi gelandang dengan catatan operan terbanyak dan jarak tempuh terjauh di skuad Nerazzurri. Pemain 27 tahun ini juga termasuk dalam kunci permainan Inter Milan. Terbukti, di musim lalu, Brozovic bermain sebanyak 46 pertandingan di seluruh kompetisi. Transfer Market memberinya nilai pasar sebesar 50 juta euro.
Di posisi gelandang bertahan, Brozovic akan ditemani oleh Mateo Kovacic yang berasal dari Kroasia. Mantan pemain Real Madrid ini sedang memperkuat Chelsea. Di musim ini, Kovacic telah mencatat 47 pertandingan dengan mencetak 2 gol dan 3 assist. Kovacic juga dinobatkan sebagai pemain terbaik Chelsea di musim 2019-2020. Nilai pasarnya mencapai 40 juta euro. Kovacic akan bertandem dengan Sergej Milinkovic-Savic. Gelandang berbakat asal Serbia ini menjadi tulang punggung dari Lazio. Bersama Bianco Celesti, Milinkovic-Savic sukses tampil mengesankan. Turut membawa Lazio finish di peringkat 4 klasemen akhir di Serie A. Pemain 25 tahun ini adalah gelandang tengah yang penuh talenta. Milinkovic-Savic adalah jenderal lapangan yang perannya hampir tidak tergantikan di sepanjang musim. Dengan predikatnya sebagai salah satu gelandang terbaik di Serie A, tidak heran kalau banyak klub yang mengincarnya. Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus, dan Real Madrid pernah menaruh minat kepada pemain yang satu ini. Milinkovic-Savic juga punya nilai pasar sebesar 65 juta euro. Cukup tinggi untuk pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah. Posisi gelandang kiri akan diisi oleh Ivan Perisic. Winger Serbia ini baru saja memenangkan Liga Champions di musim kemarin bersama raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Ivan Perisic adalah pemain sayap yang serba bisa. Selain di kiri lapangan, dia juga siap ditempatkan sebagai gelandang serang. Perisic punya kebiasaan dalam melakukan cut inside ke sektor pertahanan tim lawan, lalu melepaskan tembakan kalau dia diberi celah. Di musim ini, Perisic sudah mencatat total 35 pertandingan, mencetak 8 gol dan 10 assist. Termasuk 1 gol yang membantai Barcelona yang berakhir dengan skor 8-2. Transfer Market mencatatkan kalau nilai pasar Perisic sebesar 17,5 juta euro. Posisi gelandang kanan akan diisi oleh Ivan Rakitic. Sebenarnya posisi asli Rakitic adalah gelandang tengah, tetapi sudah banyak pemain Balkan yang menempati posisi tersebut. Pemain Kroasia ini sedang memperkuat raksasa Spanyol Barcelona. Di musim kemarin, Rakitic mencatat 42 laga dengan mencetak 1 gol dan 5 assist. Rakitic adalah pemain yang underrated. Meski sudah cukup uzur, Rakitic punya etos kerja yang sangat baik. Tidak pernah segan dalam membantu pertahanan dan berperan aktif dalam operasi serangan. Gelandang lainnya yang layak masuk perhitungan adalah Luka Modric. Tetapi namanya tidak kami masukkan karena nilai pasarnya sudah jeblok karena dimakan usia. Lini depan. Posisi second striker akan diisi oleh Mario Pasalic. Pemain kelahiran Kroasia ini biasa ditempatkan di gelandang serang, tapi kami memasukkannya sebagai second striker untuk menyesuaikan materi pemain yang tersedia. Pasalic membela klub kuda hitam Serie A Atalanta. Di musim kemarin, Pasalic sukses membawa Atalanta ke penampilan terbaiknya. Dari total 45 laga, Pasalic mencetak 12 gol dan 7 assist. Dia diboyong dari Chelsea dengan harga 15 juta euro saja, tetapi sukses menjelma menjadi pemain kunci dari tim yang berjuluk La Dea. Di Liga Champions kemarin, Pasalic ikut membawa Atalanta menembus perempat final. Sementara itu, striker utama akan ditempati oleh Andrej Kramaric. Pemain berpaspor Kroasia ini sedang memperkuat klub Bundesliga TSG Hoffenheim. Sebagai striker, kemampuan dribblenya sangat apik, serta mahir dalam memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Kemampuannya dalam menyalurkan bola bahkan disejajarkan dengan pengopar terbaik seperti Toni Kroos dari Real Madrid. Di musim kemarin, mantan striker Leicester City ini hanya mencatat total 20 laga. Penyebabnya adalah cedera lutut yang menghantuinya hingga 14 pekan. Meski begitu, Kramaric masih cukup produktif.
dengan menyumbang 12 gol dan 4 assist untuk Hoffenheim. Transfer Market mencatatkan kalau nilai pasarnya sebesar 30,5 juta euro. Sebenarnya di posisi ini juga ada Luka Jovic, tetapi sang striker Real Madrid lebih sering duduk di bangku cadangan, serta hanya mengemas 2 gol dalam satu musim. Formasi 3-5-2. Kiper Jan Oblak, bek Kolasinac, Ozan Kabak, Merih Demiral. Gelandang Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Sergej Milinkovic-Savic, Ivan Perisic, Ivan Rakitic. Penyerang Mario Pasalic dan Andrej Kramaric.